Kedua dilaksanakan, hasilnya apapun, kalau klien kami masih minta lagi, saya bisa mundur. Saya bisa mundur. Nah, nampaknya DJ Ferny Hasan makin di ujung tanduk jika pengacaranya mundur. Dan kali ini ada seorang dokter forensik yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Dr. Richard Lee, bahwa hasil tes DNA itu karena eksak, ilmu pasti, dan sudah ada rumus-rumusnya, tidak mungkin akan berbeda. Dr. Richard mengatakan bahwa 0,0001% bisa terjadi tidak sama. Dan ini tentu merupakan kredibilitas dari yang mengeluarkan tes forensik tersebut. Dan berikut ini adalah keterangan dari dokter ahli yang menjelaskan soal tes DNA yang kedua yang akan dilakukan oleh DJ Ferny. Apakah pengacaranya akan mundur setelah tes kedua ini? Kita simak saja. Viral juga nih Denny Sumargo yang mengenai tes DNA, mungkin dokter juga pernah sempat membaca, mungkin seperti apa sih? Ya, jadi kalau memang anak tersebut diragukan ayahnya siapa, maka tentunya harus dilakukan pemeriksaan DNA. Yang saya ketahui memang sudah dilakukan pemeriksaan DNA, selama itu dilakukan dengan prosedur tadi yang tepat, dan kemudian laboratoriumnya juga saya lihat, juga saya baca juga laboratorium yang kredibel, juga saya rasa tentunya hasilnya ya bisa dipercaya gitu. Kalau misalnya mereka, salah satu dari mereka mau melakukan tes lagi, itu sah saja ya? Bisa, tentu saja bisa. Itu tadi tidak perlu suatu kasus hukum, bisa saja tadi kasus privat yang dimana memang untuk memastikan kembali, maka pihak manapun yang berselisih bisa saja membawa untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi sekali lagi, karena ini adalah kasus privat, tentunya membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Apakah betul nantinya misalnya di salah satu pihak mau atau tidak diambil untuk sampel DNA-nya atau tidak? Karena itu kan tidak membutuhkan persetujuan dari tindakan kedokteran atau informed consent dari orang tersebut. Kita kan tidak bisa serta-merta untuk memberikan sampel DNA kita seperti tanpa adanya hal-hal kalau kita tidak mau, ya tentunya tidak akan kita berikan, kan demikian. Tapi kalau misalnya ada kasus hukum, misalnya dengan adanya surat permintaan dari penyidik, tentunya semua orang harus mau tidak mau harus membantu demi tegaknya hukum. Dokter, kalau melakukan tes DNA itu harus berbadan sehat kah atau seperti apa? Oh tidak, yang tidak perlu berbadan. Jadi sebetulnya sampel DNA itu bisa kita ambil dari manapun ya. Semua yang ada di tubuh kita itu terdiri dari sel, dan sel itu pasti bisa kita lakukan pengambilan sampel DNA-nya. Saat ini kita ambil sampel DNA itu dengan swab dari bukal ya. Bukal itu selaput lendir bagian dalam pipi, dan itu sangat-sangat tidak invasif. Kita cuma menggunakan cotton swab. Yang penting orang ini lebih dari 30 menit setelah makan terakhir, atau biasanya kita juga minta dia untuk kumur-kumur sebentar ya, untuk membersihkan sisa-sisa makanan ataupun hal-hal yang ada di dalam rongga mulut. Kemudian kita akan ambil sampelnya, dan itu sangat cepat ya. Oh, artinya nggak usah harus darah beberapa. Ya, darah memang masih menjadi pilihan utama, namun buccal swab pun juga memberikan hasil yang spesifik dan sensitif. Jadi sama-sama akuratnya, darah maupun buccal swab sama. Jadi sebetulnya kita periksa dari sampel darah, dari sampel buccal swab, dari sampel rambut, itu pun juga akan memberikan hasil yang sama, karena DNA manusia sama. Tidak akan berbeda dari jaringan tubuh manapun sampel DNA itu diambil. Ya, karena jadi sebetulnya pasangan DNA di manusia itu sangat panjang, sangat banyak. Namun memang untuk spesifiknya cukup dengan 23 lokus, 23 titik DNA itu kita periksa, dan itu sudah sangat spesifik. Nah, karena kita menggunakan perhitungan statistik, makanya pasti hasil keluarnya itu adalah 99,99999% seperti itu. Halo sobat 5D dan BBC News, Ferny Hasan makin terjepit aja kayaknya guys. Ya, karena berbagai ahli telah juga buka suara terkait keabsahan tes DNA dari Denny Sumargo yang sudah terbukti bukan merupakan ayah dari anak yang dikandung oleh DJ Ferny Hasan. Hal ini membuat DJ Ferny Hasan tentunya makin kelabakan karena laporan kepolisian dari Denny Sumargo sudah masuk
dan tentunya akan diproses oleh kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik. Artinya, pengacara dari Ferni Hasan pun juga akan kehabisan barang bukti jika memang tes DNA itu sudah merupakan bukti valid bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari anak DJ Ferni. Dan sebenarnya secara pidana maupun perdata Denny Sumargo tidak bisa dituntut karena hubungan tersebut dilakukan mau sama mau, meskipun itu adalah anak biologis dari Denny Sumargo. Dan tentunya ini blunder besar buat DJ Ferni Hasan yang kemudian tetap berkoar-koar di media dan pengacaranya juga berkoar-koar untuk membela DJ Ferni Hasan. Tapi secara hukum, dengan fakta-fakta yang diungkap, maka posisi dari DJ Ferni sangat lemah di mata hukum. Dan Dr. Richard juga mengatakan bahwa peluang tes DNA kedua itu adalah 1 juta banding 1000 banding 1 untuk kesalahan dari hasil tes DNA yang pertama. Seorang pasien diberikan hak untuk melakukan second opinion. Boleh dong. Kalau abang ini kan sarjana hukum, Bang. Kita ini berbicara ini ilmu eksak, Bang. Betul. Dimana kita ngomong tes DNA ini bukan opini dokter berdasarkan opini dia, Bang. Ini berdasarkan sertifikasi, Bang. Paham. Ini sertifikasi, Bang. Paham bicaranya, Bang. Paham. Dan saya pikir abang sebagai seorang pengacara paham jelas bahwa ini hasil justifikasi hakim, dokter, sertifikasi itu berbeda dengan opini seorang dokter biasa, Bang. Nah, ini perlu kita jelaskan. Silakan, Bang. Kita sekarang berbicara masalah satu tindakan medis, kan begitu. Yang di dalamnya ada sampel yang dikerjakan oleh sebuah laboratorium, sampel, ada manusianya menjaga sampel. Begini, tanpa menyudutkan dan menuduh siapapun. Selama segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia masih dimungkinkan untuk terjadi kekeliruan, ya kan? Maka oleh sebab itu, tentu ketika sudah ada satu, katakanlah diagnosa tertentu, kita bicara dalam kasus umum nih, diagnosa tertentu, seseorang yang merasa apakah ini benar, dia punya dong hak untuk memastikan kembali. Boleh, kenapa nggak boleh? Itulah yang kita lakukan. Apakah tes DNA yang pertama itu sah? Tes DNA yang pertama sah. Sebagai orang pendidikan kita sama-sama tahu bahwa itu sah. Abang bukan sebagai pengacara lawyernya si Ferni ya. Saya tanya, abang sebagai lawyer, abang percaya dengan hasil tes DNA itu? Percaya. Karena itu masih berupa satu surat yang sudah diterbitkan dong. Balik tanya nih, apakah ketika seseorang bertanya kepada dokter yang lain sah? Boleh. Nah, artinya boleh sama bolehnya dong. Betul nggak? Bang, sepakat dong kita? Ini kita tidak apple to apple, Bang. Kalau misalnya abang konsultasi ke satu dokter, pindah ke dokter yang lain, itu namanya second opinion, Bang. Kalau abang datang ke suatu lab, periksa darah HB, itu pindah, itu namanya second opinion, Bang. Ini, Bang, sertifikasinya berbeda, Bang. Yang buat tes DNA itu, Bang, itu nggak bisa semua lembaga, Bang. Lembaga hanya yang tersertifikasi khusus. Ada 2 kata nih, Bang. Tersertifikasi khusus, Bang. Betul. Bahkan selevel lab biasa pun nggak bisa melakukan itu, Bang. Dan biasanya dipimpin oleh seorang dokter forensik.